Nah, welcome semua ke panen di tanggal 24 Januari hari Senin. Siapa pembicara kita hari ini? Syah. Romo Aldo. Siapa ya? Nah, tuh Adrian. Romo Thank you, Aldro. Adrian. Coba Adrian bisa sebutin nggak nama panjangnya Romo Aldo siapa? Siapa tadi? Naldo apa ya? Aldo Ya, gitu ya. Romo Aldo Aldo. gitu. iya panjang banget ya. Jadi panjang. Oke. Oke, welcome all semuanya. Kita mau ngingetin lagi nih, kita ada beberapa house rules untuk hari ini. Yang pertama adalah, mana contekannya? Kita lihat dulu di guideline-nya ada di chat ya, semua teman-teman. Harap memakai nama lengkap, kalau bisa supaya nanti kalau mau nanya, kalau dipanggil tuh enak. Jadi kalau tadi kan saya pakai nama Amazing, kan bingung tuh Amazing tuh siapa ya? Gitu. Jadi coba pakai nama aslinya. Kemudian Syah, Ya. Oke, terus yang nomor dua, nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan saat sesi bersama Romo Aldo, teman-teman boleh bertanya melalui link Slido. Nanti linknya bakal di-post terus sama admin, jadi kita kalau misalnya ada mau pertanyaan, boleh langsung aja diklik dan diisi. Oke? kalau Terus, mau anonim ya. Kalau misalkan tidak anonim, bisa langsung di chat aja di grup atau di Zoom atau langsung aja angkat tangan nanti kita tunjuk saat sesi Q&A ya. ya. Nah, supaya lebih fokus, kita siapin hati sama pikiran, coba pakai headphone. Kita pakai headphone, jadi nggak keluar kemana-mana suaranya, kita lebih fokus, langsung dengerinnya. Kemudian cari tempat yang tidak ramai, kalau bisa jauh dari keramaian, sama mic-nya tolong di-mute selama acaranya berlangsung ya, kecuali nanti kalau pas tanya. Nah, usahain nyalain juga kameranya ya teman-teman ya, biar kelihatan nih yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, biar kelihatan semua mukanya nih. Ada lagi, Kak. Jangan sambil Jangan multitasking sambil ya. multitasking ya, jadi fokus sama pengajaran dari Romualdo hari ini. Oke? Betul. Dan juga buat hari ini, buat teman-teman yang baru pertama kali join panen, nanti bisa diklik linknya, bisa diisi. Mana, Kak? Nah, itu Nah, ada di ada notes di ya chat, nanti, ada di chat ya. ada Nanti di chatnya buat nanti. teman-teman Oke. yang baru pertama kali, tolong diisi. Kita belum kenalan ya. Oh Hari iya ini betul, hari ini saya Denny ditemani sama Marsha, Marsha sebagai MC. MC. Nah, nanti sepanjang acara akan ketemu muka-muka kita lagi ya. Nah, sekarang sebelum memulai acara, kita ngapain dulu sih? Kayaknya kita mau ini ya, mau kayak nyanyi-nyanyi gitu gak sih? Persiapin hati ya buat terima firman Tuhan. Kita mau praise and worship dulu yang akan dipimpin sama WL kita nih, WL yaitu kita, Kakak email. Email. Halo, Shalom Panen. Hai, Shalom. Shalom. Gimana nih kabarnya? Kayaknya makin ganteng dan makin cantik nih setelah seminggu nggak ngeliat ya di sesi panen atau sesi pagi. Kangen banget sama panen, akhirnya ada lagi setelah rehat seminggu. Asik. Asik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mau memuliakan dan memuji nama Tuhan melalui lagu dan puji-pujian ya. Pasti semuanya pada tahu lagu ini, judulnya Hatiku Percaya. Buat yang tahu dan mau nyanyi, silahkan banget, tapi di mute ininya ya, mikrofonnya supaya nggak feedback.
Kita selalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, maka kita akan membuka acara pada malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam ya Bapa di surga. Kami ingin bersyukur karena kami di sini bisa berkumpul dan juga dalam keadaan yang sehat. Ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau selalu menyertai kami sepanjang waktu. Bapa, pada malam hari ini kami ingin menggali lagi, lebih mengenal lagi akan pribadi-Mu dan ingin menguatkan iman kami ya Bapa. Semoga pada sesi pada malam hari ini kami bisa mengikuti dengan baik dan bisa membuat diri kami menjadi bertumbuh dalam iman, dalam kasih, dan dalam pengharapan. Ya Bapa, pada malam hari ini berkatilah pula Romo Aldo. Semoga Romo Aldo dapat membantu kami untuk mendekatkan diri kami kepadamu dan menguatkan iman kami. Bapa, berkatilah pula teman-teman kami yang tidak dapat bergabung pada malam hari ini. Semoga pada lain kesempatan mereka bisa bergabung lagi bersama kami di sini. Bapa, biarlah pada hari ini
kami boleh berkenan di hadapan-Mu dan bisa menjadi terang bagi sesama kami setelah mengikuti acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami, yang hidup, kami ingin memulai acara panen pada hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yay, thank you, Thank you. Ci Emel dan friends Email. buat Dan Debbie PW-nya. juga nih. Asik. Jadi walau badai menggoncang hidup kita, jadi kita nggak usah takut ya, karena Tuhan tuh selalu beserta kita. Iya. Pastinya, nggak boleh takut dong. Betul. Oke, Oke. jadi Gimana jadi? habis ini ngapain Kak Denny? Jadi kita kenalan dulu kali ya sama pembicara kita hari ini nih. Boleh Tadi mungkin banget. udah pada denger ada Romo Aldo di sini. Nah, kita pengen kenal lebih dalam nih Romo Aldo sebenarnya. Romo baru apa Romo udah lama nih? Nah, kalau boleh tahu Romo pertama ditugaskan di mana sih, Mo? Di Jakarta ya dari pertama ya, Mo? Iya, di Jakarta di Kelapa Gading dulu. Tahun berapa tuh, Mo? Baru tabisan 2013. 2013. 2013. Udah lumayan lah, 2013 berarti udah Hampir 10 tahun nih. 9 tahun. Ya, 9 tahun. Tahun ini 9 9 tahun. udah hampir satu Oke. dekade jadi Romo nih. Habis itu langsung ke Bojong ya, Mo? Iya, waktu itu ke Bojong 2014 tengahan. Berapa lama tuh, Mo? Bojong 2,5 tahun. Sampai 2,5 ini ya, sampai bisa ngebuat hal ini ya, Mo ya. Ini Wih. semua kayaknya atas salah Iya, satu lu berkat lu dari kalau Romo sampai Aldo lupa nih. sama gua sih, kita kebangetan sih lu. Iya. Jadi teman-teman, dulu Romo Aldo tuh di Satora, pernah bertugas di Satora, terus Romo Aldo ini sempat jadi pendamping sikep di Satora dan juga jadi saksi nih terbentuknya panen. Iya, betul. Iya. Yeay. Mana dong tepuk tangannya? Thank you, tepuk tangannya mana Virtual. buat Romo Aldo. Kalau nggak ada Romo Aldo, kita mungkin belum bisa menyatakan ini ya. Gitu. Mungkin kita ada di Nah, mana-mana. sampai sekarang ada di Kanada, di Australia, Luar di biasa. Jepang, kita ada Puji semua Tuhan. nih. Puji Tuhan. Nah, pernah juga sampai jauh nih, Mo, kayaknya dinasnya ya, Mo ya. Iya, habis dari Bojong, habis dari Satora saya ke Papua 2016-an tengahan sampai 2018. Ya, itu jadi memang orang-orang yang dari Bojong itu memang erat sekali ya dengan Papua itu. Papua. Karena tapi Romo Rossi nggak jadi ke Papua. Romo Rossi ya, dia. dulu kan sebelumnya kan di Sempat ke Papua. Papua. Iya. Tapi Saya kali ini. Romo Boyo, Romo Dias maksudnya Romo Dias. Banyak Romo-Romo yang ditidaskan ke Papua karena dari Satora ya. Wih. Oke. Terus sekarang berarti tugasnya di mana, Mo? Habis dari Papua saya sempat ke Ciputat, Nikodemus. Kalau yang nggak tahu Ciputat itu di mana, itu di Bintaro, coret sedikit lah, geser sedikit Bintaro. Di sana cuma 1,5 tahun. Lalu sekarang sekarang nih tempat saya tinggal di Paroki Ignatius Loyola di Latur Harhari nomor 13, seberangnya Pasar Rumput Manggarai, pinggir rel kereta api. Nah itu. Rame dong, Mo. Iya, tiap 5 menit sekali ada suara kereta rame api. banget. Itu sekalian juga dimintain tolong untuk menjadi ketua komisi Komsos KJ. Komsos. Ya. Makanya punya ini ya, Mo ya. GoPlay ya kalau nggak salah ya. Bukan punya GoPlay, bantu aja sih biar rame gitu. GoPlay itu apa, Mo? GoPlay itu aplikasi streaming buatan anak bangsa, lah. Dia satu afiliasi dengan Gojek. Terus itu kayak semacam live streaming lah, kayak aplikasi live streaming yang udah ada kayak Nimo TV apa macam-macam itu, TikTok Live lah apa segala macam. Sama, cuman bedanya ini sangat Indonesia sekali karena nuansa Indonesianya kental sekali. Konten-konten kreatornya orang Indonesia semua. Terus juga macam-macam, CEO-nya juga orang kita, orang paroki sini. Terus juga cara berinteraksinya juga
pakai rupiah, pakai duit Indonesia juga. Jadi kalau di tempat lain kan pakai koin, pakai apa, pakai dolar segala macam. Kalau dipakai Itu GoPay. isinya apa aja tuh, Mo? Biasanya kalau Romo lagi di GoPlay Kalau itu. saya udah di GoPlay sejak bulan April tahun lalu sampai detik ini. Tadi saya barusan isi Pungta itu di GoPlay jam 7. Nama acaranya itu Pungta. Saya tercetus ide itu karena kan saya punya kebiasaan kalau mau tidur, saya baca dulu nih bacaan Ekaristi untuk besok, bacaannya apa sih? Itu persiapan saya juga mau misa besok, mau ngerumusin homili singkat lah, jadi saya kan harus tahu bacaannya apa. Terus saya udah punya kebiasaan itu, lalu tiba-tiba ditawari ngisi konten Romo dong live streaming di GoPlay. Terus saya cari-cari apa ya, akhirnya ya udah kenapa nggak kebiasaan saya ini saya bawa di live streaming. Jadi saya menyiapkan bacaannya bersama dengan orang-orang yang datang, yang nonton gitu. Jadi saya siapin bacaan untuk besok. Besok Ekaristinya apa? Tentang apa? Pesta apa? Ada pesta besok. Besok itu pesta pertobatannya Rasul Paulus. Jadi yang tadi nonton Pungta udah pada tahu besok itu mau ngerayain Ekaristi apa. Nah itu kelebihannya kalau ikut Pungta. Jadi malam sebelumnya kita udah tahu Ekaristi besok ngerayain apa, lalu bacaannya apa aja. Lalu dalam acara itu saya sedikit banyak membaca secara detail, bahas satu persatu ini maksudnya apa, supaya besok itu kalau ada yang misa pagi tuh nggak. Ya kadang-kadang kalau misa pagi tuh kadang-kadang kita ngantuk atau terdistrak sama apa, nggak konsen kan. Terus habis itu kalau udah nggak konsen nyalainnya Romonya, ya. Wah Romonya nih kok banyak nggak jelas, atau lektornya nih bacanya lambat itu. Padahal salah kita sendiri sebetulnya karena kita nggak nyiapin. Dan banyak orang merasa terbantu dengan adanya Pungta ini di GoPlay karena mereka jadi bisa tahu dipersiapkan dan besok misa itu udah kayak nggak ada harus apa-apa karena udah tahu bacaannya apa. Lalu kalau misalnya dia nggak ngerti Romonya homili apa, minimal dia udah tahu permenungan yang udah dipetik di malam sebelumnya. Jadi itu udah rutin tuh dari bulan April tahun lalu sampai hari ini, Senin sampai Jumat jam 8. Jadi kayak belajar sebelum ulangan kali ya, Mo ya. Jadi kita iya, tiap hari itu. Pungta itu apa, Mo? Pungta itu bahasa Latin. Kalau di Inggrisin itu puncture. Puncture titik ya, pokoknya tekanan. Jadi kita mencari tekanan titik-titik Pungta. Pungta itu kan jamak ya. Singlenya itu punctum. Tapi Pungta itu titik-titik. Jadi beberapa poin-poin yang bisa diambil dari bacaan-bacaan itu buat self reflection lah, bisa direfleksi ya. Iya. Oke. Nah, hari ini teman-teman kita mau belajar juga lebih dalam lagi tentang iman dan agama ya, Mo ya. Iya. Kurang lebih itu ya. Karena ini siapa sih yang ini nih? Yang milih siapa sih? Temanya nih. Karena kan banyak ini, Mo. Kita tuh berdoa mohon jodoh yang seiman. Oh iya. Tapi dapatnya yang beda agama. Okay. Nah, itu kan juga susah kan tuh, Mo, kadang-kadang kan gitu. Iya, gua nggak ngalamin soalnya. Okay. Mungkin kita harus pelajari lebih banyak lagi kali ya. Iman dan agama itu seperti apa? Iya. Kalau gitu kita kasih semangat yang paling meriah buat Romualdo untuk memulai panen hari ini. Kasih tepuk tangan semua teman-teman. Yes. Oke, silakan Romualdo. Semoga saya semangat. Iya, oke teman-teman semuanya selamat malam semuanya, sehat-sehat, luar biasa, pada seger-seger semua ini. Pasti udah pada mandi, udah pada makan. Diandaikan ya, yang belum ya sudah nggak apa-apa. Ya hari ini sebetulnya saya dihubungi sama Ate waktu itu di WA untuk ngisi panen hari ini tentang temanya mau ngangkat soal tema-tema yang biasanya diajarkan untuk para katekumen, para calon-calon baptis. Gitu. Ya mungkin sebagian besar dari kita atau mungkin semuanya dari kita ini sudah dibaptis. Tapi tidak ada salahnya kalau kita memperdalam kembali ajaran-ajaran gereja Katolik, juga materi-materi yang menjadi pembahasan untuk para katekumen, dan untuk kita berarti bukan katekumen ya, berarti ini namanya mistagogi ya, jadi semacam katekisasi after pembaptisan, setelah pembaptisan. Nah, judulnya kemarin itu
Judulnya kemarin itu diberikan kepada saya adalah Memilih Kristus dan Gereja Katolik. Waduh, ini kayak lagu ya, pilihlah aku. Atau apalah soal pilihan-pilihan gitu. Dan nanti hari ini saya akan singkat saja beberapa, mungkin ada beberapa hal yang mau saya sampaikan tentang memilih Kristus dan Gereja Katolik. Ada 3 kata kunci, teman-teman, dari kok ini nggak kepindah ya di tempat saya ya? Bentar. Oh ini. Ada 3 kata kunci. Yang pertama adalah memilih, yang kedua adalah Kristus, yang ketiga adalah Gereja Katolik. Jadi kita harus paham dulu nih kata memilih. Tadi saya lihat-lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, apa artinya memilih? Kok sepertinya beda dengan apa yang mau saya angkat pada malam hari ini, karena di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memilih artinya menentukan sesuatu yang kita inginkan, apa yang kita suka. Menentukan sesuatu yang kita inginkan atau yang kita suka. Kenapa tidak sesuai? Karena kalimat itu menyiratkan bahwa pilihan manusia itu hanya berdasarkan suka dan ingin. Padahal kita itu memilih harusnya tidak boleh hanya berdasarkan karena kita suka dan ingin. Tetapi harusnya kita memilih berdasarkan nilai-nilai yang lebih tinggi daripada suka dan ingin. Ya. Kalau suka dan ingin, ntar setiap ada cewek yang disukain dipilih semua ya kan, kagak enak, kagak bener juga gitu kan, kacau juga itu. Nah, nanti kita bicara soal Kristus juga dan bicara soal Gereja Katolik. Oke teman-teman, saya mulai sekarang pertama dengan juga ada dokumen gereja yang akan saya kutip di sini. Sekalian mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin masih asing dengan dokumen-dokumen gereja kita. Ini adalah ajaran gereja resmi dari magisterium, karena patokan iman dan ukuran iman kita kan ada 3 ya, kitab suci, tradisi, dan magisterium, ajaran gereja. Nah ini saya pakai juga ajaran-ajaran gereja dari dokumen-dokumen dari Konsili Vatikan Kedua tahun 1962 sampai 1965. Ada 3 dokumen besar yang akan saya kutip. Yang pertama judulnya adalah Dei Verbum, yang artinya adalah konstitusi dogmatis tentang wahyu ilahi. Konstitusi dogmatis ini artinya ajaran iman yang harus diikuti, yang harus dipercaya. Dogma, dogmatis. Suka nggak suka, pokoknya lu ikut. Itu dogma. Tentang wahyu ilahi. Isi Dei Verbum ini untuk gereja itu mau mengajarkan sebetulnya bagi gereja Katolik, wahyu itu apa sih? Nah, itu isinya tentang itu di Dei Verbum. Kalau Anda mau cari versi PDF-nya ada banyak di Google, silahkan cek saja dokumen Konsili Vatikan Kedua Indonesia PDF, itu pasti keluar. Lalu dokumen yang kedua adalah Lumen Gentium. Ini artinya konstitusi dogmatis tentang gereja. Secara garis besar, konstitusi dogmatis ini mau mengajarkan tentang apa arti gereja untuk dewasa ini, ya, untuk kita. Ya, gereja itu apa sih sebetulnya? Kadang-kadang seringkali orang hanya menyempitkan makna gereja itu ya hierarki. Ya, gereja itu ya romo-romo, uskup, diakon, selesai. Padahal enggak. Dalam Lumen Gentium itu disimpulkan gereja itu adalah umat Allah, seluruh umat Allah dengan segala perangkat-perangkatnya, baik mereka yang ditahbiskan maupun kaum awan maupun kaum religius. Jadi kalau misalnya ada orang muda mengatakan begini, ayo dong gereja dong memperhatikan orang muda, ntar dulu, gereja yang kamu maksud ini siapa? Kalau kamu bilang gereja adalah hierarki, salah. Kita udah nggak lagi menganggap gereja hanya sebatas hierarki. Gereja adalah kita semua, umat Allah. Jadi kalau kamu mengatakan, ayo dong gereja memperhatikan orang muda, ya kamu juga ikut harus memperhatikan orang muda. Jangan nunjuk orang lain, maksudnya gitu. Itu ajaran yang harus diikuti. Jadi kita pemahamannya sama, satu semua. Nah yang ketiga adalah dokumen Gaudium et Spes. Ini adalah konstitusi pastoral tentang dunia dewasa ini. Secara garis besar, ajaran-ajarannya ini cukup panjang, dokumen ini. Secara garis besar, ajaran-ajarannya gereja mau memberikan pengajaran tentang bagaimana kita umat beriman itu memandang dunia.
Dunia bukan lagi sesuatu hal atau entitas atau bidang yang harus dimusuhi, dijauhi, diambil jarak, tetapi dunia adalah kehidupan kita. Ya, bahkan kalimat awal dari dokumen ini tuh menarik. Kalimat awalnya adalah kegembiraan dan harapan, keprihatinan dan duka cita orang-orang di dunia adalah keprihatinan, kegembiraan, duka cita, harapan murid-murid Kristus juga. Jadi apa yang dialami oleh orang-orang dunia itu jadi pengalaman kita juga. Apa yang diprihatinkan oleh dunia itu jadi keprihatinan kita juga. Jadi dunia itu dan gereja satu tapi tak tercampur gitu. Itu gimana ya caranya? Satu tapi nggak bercampur gitu. Satu tapi tak saling menggarap. Jadi gereja bertindak sebagai, seperti kata kitab suci, menjadi garam dan terang bagi dunia. Karena ini sebuah pergeseran baru ya pada waktu itu tahun 60, karena gereja itu sempat menarik diri dari dunia dan menganggap dunia itu adalah suatu entitas yang harus dijauhi. Kesucian itu adalah kita harus menjauhkan diri dari dunia. Itu suci dulu. Makanya sekarang ada banyak juga agama-agama yang masih menganggap seperti itu. Wah, pokoknya kalau saya megang ini berdosa, kalau saya nyentuh ini haram, kalau saya nyentuh ini saja nggak suci. Gitu. Itu ada masih ada pemikiran semacam itu. Gereja pernah kayak gitu. Tapi setelah dokumen Konsili Vatikan II, ajarannya dirubah bahwa karena kita hidup di dunia, maka kita harus juga menyucikan dunia. Tidak takut untuk kotor, berani menyentuh, datang, hidup, tinggal bersama dengan dunia. Itu 3 dokumen penting gereja. Semoga teman-teman sudah sempat membaca, atau mungkin kalau yang belum tahu ya mendengar sekarang, atau yang sudah tahu kita dalami lebih. Baik teman-teman, saya awali dengan sebuah keprihatinan dari saya. Ini keprihatinan saya. Ya, keprihatinan saya seperti ini. Ada keprihatinan, ada kegembiraan. Kegembiraan dulu deh, atau keprihatinan dulu deh. Keprihatinan adalah ketika saya mendengar misalnya ada banyak anak muda di satu fase kehidupannya, di usia 20-an, entah dengan berbagai macam alasan, memilih untuk tidak lagi menjadi orang Kristen atau orang Katolik, dan memilih untuk keluar dari gereja Katolik. Itu saya prihatin betul dan saya sedih. Itu. Apalagi kalau mendengar yang keluar dulunya adalah OMK misalnya, dulunya adalah OMK aktif, tiba-tiba dia memilih untuk tidak lagi percaya kepada Kristus dan keluar dari gereja. Tapi di sisi lain, saya juga gembira kalau ada anak-anak muda seperti teman-teman semua ini memilih dengan merdeka, dengan bebas, dengan batinnya sendiri untuk terus percaya kepada Kristus di dalam gereja Katolik. Ya karena sekali lagi saya menyadari bahwa jangan-jangan ada satu masa di mana, ini kita ngomong soal yang keluar dari gereja Katolik dan tidak percaya kepada Kristus. Saya merasa ada satu fase di mana mereka itu hilang. Ya. Ada satu fase, misalnya ada orang yang dibaptis kecil nih, dibaptis dari bayi, lalu tiba-tiba di usia 22, dia nggak jadi orang Katolik lagi. Nah itu dan kadang-kadang saya juga sedih kalau misalnya ada orang tua yang minta doa sama saya, doakan Romo anak saya, dia mau keluar, udah nggak pernah ke gereja lagi, udah nggak percaya sama Tuhan, nggak mau berdoa lagi, udah nggak mau ke gereja lagi. Ya sebetulnya saya kalau dengar kayak gitu ya, saya tuh akan negur orang tuanya. Saya akan negur orang tuanya. Kenapa saya tegur orang tuanya? Karena kita itu sebagai manusia, orang tua khususnya, orang tua itu punya tanggung jawab untuk memilihkan yang terbaik dalam berbagai macam hal, mulai dari fase kita lahir sampai kita bisa memilih sendiri. Itu. Ya, jadi dari fase kita lahir sampai kita bisa memilih sendiri, itu sebetulnya tanggung jawabnya orang tua itu. Ya, tanggung jawab orang tua dan banyak orang untuk memilihkan yang terbaik supaya nanti waktu kita bisa milih sendiri, pilihannya tuh nggak berubah. Karena kita udah tahu bahwa kita udah diperkenalkan sama yang baik. Nah seringkali orang tua itu nanti yang bakal jadi orang tua nih semua nih ya,
yang bakal punya anak nih, jangan lupa. Kalau kamu punya anak, itu artinya anak itu ada di tanggung jawab kamu. Ya. Karena perbuatan kamulah mereka hidup. Ya. Jadi jangan lepas tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab memberikan yang terbaik di segala bidang sampai anak ini bisa memilih sendiri. Itu. Ya. Termasuk soal makan, hidup, pasangan, iman terutama. Nah, seringkali orang tua itu lalai di bidang iman tuh. Jadi mereka fokus memilih sekolah yang baik, memilih makanan yang baik, milihin buku-buku, milihin teman-teman yang baik, tapi lupa merawat, milihin pendidikan iman yang baik. Jadi dalam fase itu hilang itu iman yang baiknya. Jadi pilihannya jadi berubah nih. Meskipun dia udah dibaptis dari kecil, tetapi karena ada fase yang hilang di sini, lalu ketika dia mau memilih imannya lagi, dia tidak memilih yang dari awal, tetapi dia memilih yang lain. Gitu. Jadi sebetulnya ya saya juga nggak bisa menyalahkan anaknya secara frontal dan secara khusus, tapi ya kita harus refleksi diri. Saya juga ya, gereja lalu punya peran apa untuk mengisi fase yang kekosongan ini nih, fase yang dimana kita memberikan anak-anak ini tawaran pilihan iman yang baik, supaya iman yang sudah ditanamkan sejak pembaptisan itu bisa bertumbuh. Sehingga nanti ketika dia meyakini, oh ternyata inilah imanku dan saya mau terus memegang imanku sampai saya mati. Waktu dia bisa memilih sendiri. Sebetulnya gereja udah menyediakan itu ya, misalnya kalau orang yang baptis bayi, ada komuni pertama, ada pelajarannya lagi. Ada krisma, ada pelajarannya lagi. Pacaran, ada discovery. Mau nikah, ada kursusnya, ada penyelidikan kanonik. Nanti setelah menikah, ada pembinaan keluarga-keluarga muda. Itu begitu, ada gereja itu punya kewajiban dan tanggung jawab untuk mengajar seperti itu. Nah, itu jadi saya berdasarkan ini, jadi saya merasa tertantang nih, tertantang untuk mencoba mengajak teman-teman melihat kembali dalam pengalaman hidup iman Anda. Anda itu sedang dalam fase di manakah? Apakah sekarang Anda masih menjalankan iman ini ya berdasarkan pilihan orang tua Anda, mungkin karena Anda ini dibaptis dari kecil misalnya. Atau mungkin mulai masuk dalam fase di mana Anda mulai memikirkan, apakah ini imanku yang terbaik buatku? Ya, setelah mendengarkan saya misalnya, atau mendengarkan romo-romo lain yang pernah datang ke panen selama ini, ya selama 10 tahun, sampai 9 tahunan ini misalnya, apakah malah aku semakin yakin, ya saya pilihanku nggak berubah. Pilihan orang tua aku tepat, dan saya mau memilih tetap di gereja Katolik, mau menjadi pengikut Kristus. Nah, itu. Harapannya sih gitu. Nah, tentang memilih, nah ini saya kutip langsung dari Gaudium et Spes, artikel 17 sedikit ya. Jadi teman-teman, kalau tahun ini kan Kuskupan Agung Jakarta sedang mengangkat tema tentang penghargaan martabat manusia. Di Gaudium et Spes ini, artikel 17, itu menjelaskan tentang salah satu ciri manusia yang bermartabat, itu adalah ketika manusia mampu memilih dengan pilihannya yang sadar dan bebas. Jadi kalau kamu, nih dalam detik sekarang nih, mampu memutuskan memilih apa yang baik bagi dirimu, apapun itu, dengan segala konsekuensi dan pertimbangannya, kamu itu sudah hidup sebagai manusia bermartabat. Coba kita baca ya. Pertama-tama, kenapa Allah menganugerahkan kebebasan ini? Kebebasan, kehendak bebas, kita bisa bebas menentukan pilihan-pilihan kita. Itu yang saya kuningin tuh ya. Sebab Allah bermaksud menyerahkan manusia kepada keputusannya sendiri. Jadi manusia bisa memutuskan sendiri. Supaya manusia dengan sukarela mencari penciptanya. Jadi kita bisa datang ke Allah itu juga karena kehendak bebas kita sendiri. Dan mengabdi kepadanya secara bebas mencapai kesempurnaan yang membahagiakan. Maka, martabat manusia menuntut supaya manusia bertindak menurut pilihannya yang sadar, konsius ya, tahu sadar ya,
Jadi nggak dalam keadaan mabok ya, atau lagi nggak keadaan tidur, benar-benar sadar, tahu ya, sadar itu tahu, mau, mampu itu, sadar. Dan bebas. Artinya apa? Sadar dan bebas. Digerakkan dan didorong secara pribadi dari dalam. Jadi keputusan-keputusan kita ambil itu berdasarkan dorongan dari dalam hati kita. Dan bukan karena rangsangan hati yang buta. Hati yang buta itu artinya hati yang nggak tahu apa-apa. Ya, hati yang nggak selidik-selidik dulu, tapi gegabah, ceroboh, itu hati yang buta. Nggak bisa ngelihat secara jelas. Itu. Atau semata-mata paksaan dari luar. Gitu. Jadi ada yang maksa, ada yang ngancem, ada yang merongrong, kita memilih sesuatu karena takut. Ketakutan juga bisa, kita milih sesuatu karena takut ditinggalin teman-teman, kita nggak bermartabat sebetulnya. Kita memilih kampus karena ada teman kita yang ke sana, bukan karena kita pengen ke sana. Itu masuk ke sini ya. Jadi takut, khawatir, diancem, ditawan. Soal pernikahan juga itu jangan. Ya, pernikahan juga sama. Pernikahan dua pribadi yang bermartabat adalah ketika orang memilih untuk menikah berdasarkan pilihannya sendiri, bukan karena takut ini, takut itu, khawatir ini, khawatir itu. Jadi imam juga sama, selibat juga sama, ya semua. Adapun ini lihat, manusia mencapai martabat itu bila ia membebaskan diri dari segala penawanan nafsu-nafsu. Jadi semua pilihan yang berdasarkan nafsu itu membuat kita jadi tidak bermartabat. Entah nafsu apalah ya, nafsu kekuasaan lah, nafsu seksual lah, nafsu kesombongan lah, apalah itu, kita milih berdasarkan nafsu itu, kita nggak bermartabat. Ya, manusia dapat mencapai martabat kalau mengejar tujuannya dengan bebas, memilih apa yang baik. Ya, memilih apa yang baik bagimu, serta dengan tepat guna dan jerih payah, tekun mengusahakan sarana-sarana untuk mencapai tujuan itu. Nah, itu martabat kita tuh kelihatan dari pilihan-pilihan kita. Kebebasan kita untuk memilih tanpa ada yang ganggu, betul-betul menjadi pribadi yang merdeka. Tentu memilih bukan dengan hati yang buta. Jadi kan benar kan kalau misalnya Anda memilih kampus atau milih tempat kerja kan itu ada yang namanya riset kan. Riset dulu, ini masuk akal nggak kalau saya kuliah di sini, bahasanya oke nggak, bisa saya ini nggak, tempat tinggalnya gimana, ya jauh dari orang tua, biaya gimana, semua itu supaya hati kita nggak buta waktu kita memilih. Jadi bukan karena gara-gara gebetan saya kuliah di sono, gue di sono aja lah. Gitu. Padahal jurusannya gue nggak tahu itu jurusan apa, ya kan? Gara-gara ada gebetannya di sana itu. Kita nggak bermartabat kalau begitu. Kebebasan manusia itu dapat terluka oleh dosa. Maka hanya berkat bantuan rahmat Allah, kita mampu mewujudkan secara konkret nyata arak gerak hati kita kepada Allah. Nanti pada saatnya kita harus mempertanggungjawabkan perih hidupnya sendiri di hadapan tahta pengadilan Allah, sesuai dengan perbuatan yang baik maupun yang jahat. Pilihan untuk berbuat baik juga itu sebuah pilihan. Membantu orang dan juga beriman kepada Kristus itu juga pilihan. Nah, ini juga saya kutip dari Dei Verbum tentang apa itu kehendak Allah, apa itu rahasia Allah kepada kita. Jadi kalau kita misalnya mau iseng-iseng, Tuhan sebetulnya kamu itu mau apa sih terhadap manusia? Nah, itu. Yesus, kamu itu mau apa sih terhadap manusia? Jawabannya itu ada di sini, di ajaran gereja ini. Dei Verbum artikel 2 dan artikel 26. Jadi kehendak Bapa itu saya simpulkan dari yang saya tandain ini warna-warna kuning ini ya. Jadi Allah itu menunjukkan dan memperkenalkan dirinya kepada kita supaya manusia dapat menghadap kepada Allah melalui Kristus, Sang Sabda yang menjadi manusia di dalam Roh Kudus, dan kita bisa ikut serta dalam kodrat keilahian. Kita bisa merasakan kodrat keilahian. Nah, Allah yang tidak kelihatan itu, dari kelimpahan cinta kasih-Nya itu mau menyapa kita sebagai sahabat-sahabatnya. Jadi Allah itu mau
mau bersahabat sama kita, teman-teman. Dia bukan mau menjadikan kita musuhnya, dia tidak mau memperalat kita, dia tidak ingin menjatuhkan, menjerumuskan, tapi dia ingin bersahabat dengan kita. Dan bergaul dengan mereka. Bergaul dengan mereka. Untuk mengundang, karena dengan cara menjadi sahabat dan bergaul dengan mereka, dia ingin mengundang kita untuk bersekutu dengannya dan menyambut manusia di dalam persekutuan itu. Jadi intinya itu sebetulnya. Dia mau datang, mau bersahabat dengan kita, mau kumpul-kumpul, mau bareng-bareng, mau hangout untuk bersekutu. Ini seperti kita ini sekarang nih. Kita mengundang orang untuk datang, bersekutu satu komunitas supaya kebahagiaan yang dialami oleh anggota persekutuan itu dapat dibagikan juga kepada orang yang datang kemudian. Nah, itu. Sukacita yang kita alami di persekutuan ini bisa tertular juga untuk orang yang datang. Intinya kayak gitulah kira-kira. Kenapa Allah itu memperkenalkan dirinya. Nah, ini bisa dibaca lagi sendiri. Nah, kok jadi begini? Bentar. Nah, berdasarkan Allah yang seperti itu ya teman-teman. Ya, Allahnya ini kayak gini nih. Allah kita tuh Allah yang kayak gitu ya. Jadi sekarang kita sepakat melalui dokumen ini setuju nggak setuju, pokoknya dipercaya. Allah kita adalah Allah yang seperti ini. Allah yang mau bersahabat, mau bergaul dengan kita, untuk mengundang kita masuk dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal. Supaya apa? Supaya kita yang manusia ini bisa ikut serta dalam kodrat ilahi. Kalau kita bisa merasakan kodrat ilahi, itu bahagia kekal, sukacita kekal. Nah, berhadapan dengan Allah yang kayak gitu, dokumen bilang, berhadapan dengan Allah yang seperti itu, manusia itu wajib menyatakan pilihannya, ketaatan imannya. Sekarang berhadapan dengan Allah yang seperti itu, kamu mau gimana? Yesus bilang dalam satu kesempatan, saya lupa di mana, karena saya bukan pendeta, jadi nggak hafal, mohon maaf. Jadi Yesus pernah bilang, kita tuh nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kita tuh nggak bisa. Kalau kita mengabdi ke satu, kita menolak yang lain. Itu aja, sesimpel itu. Nggak bisa kalau kita jalan dua-duanya itu nggak penuh, kita nggak utuh. Jadi kita wajib menyatakan kebebasan dan pilihan kita. Nah, berhadapan dengan Allah yang seperti tadi itu, lalu kita mau apa? Kita mau menyerahkan seutuhnya kepada Allah. Utuh itu artinya kepatuhan akal budi, kehendak, dan Allah yang mewahyukan. Tapi untuk sampai ke situ diperlukan rahmat Allah yang mendahului serta menolong, dan juga bantuan batin Roh Kudus. Jadi kita, meskipun kita memilih untuk sampai kepada pengenalan akan Allah, kita butuh rahmat dari Allah sendiri yang berinisiatif untuk memilih, menawarkan rahmatnya, membuka jalan-jalan, supaya ketika semuanya terbuka, kita akhirnya, oh ya Tuhan, Lu itu emang luar biasa, dan gua nggak akan melepaskan ini, ya gitu. Meskipun ada tawaran-tawaran yang lain, tapi gua secara sadar, bebas, nggak ada yang ngancem, gua yakin Lu Allah yang benar, gua mau menyembah Lu, satu-satunya Allah yang benar dalam Yesus dan Roh Kudus, di dalam gereja Katolik, bukan di gereja lain. Nah, itu nanti kita akan sampai ke sana, kenapa gereja Katolik dan bukan gereja lain. Nah, salah satu yang dibuat oleh gereja adalah supaya wahyu, atau mungkin supaya Allah semakin dikenal oleh banyak orang di sepanjang masa, adalah dengan membukukan kitab suci. Membukukan kitab suci ini. Membukukan kitab suci. Ya. Di salah satu artikel di Die Verbum ini dikatakan bahwa orang tidak mungkin mengenal Yesus kalau dia tidak pernah membaca kitab suci. Itu dalam banget ya. Karena iman kita mengajarkan barang siapa melihat Yesus, ya dia melihat Allah, ya kan? Melihat Allah yang benar. Jadi hanya ada di dalam Yesus kita bisa melihat Allah yang benar. Nah, bagaimana kita bisa melihat Yesus kalau kita nggak pernah membaca kitab suci? Nanti kalau Anda baca seluruh 26 artikel dari Die Verbum ini, kita akan menemukan bahwa Alkitab ini itu bukan mencari kebenaran sejarah pertama-tama. Kita membaca kitab suci itu bukan mencari kebenaran sejarah, misalnya, Romo kok ini dulu perangnya sama ini, kok kalahnya sama ini, kok bertolak belakang, dan lain sebagainya.
Romo di Injil Lukas kok Yesusnya begini, di Injil Markus itu kebenaran sejarah. Karena tujuan kita membaca kitab suci ini, saya kutip nih di nomor 26. Supaya Allah itu ya, pemberbendaharaan wahyu, supaya keseluruh kekayaan Allah yang tanpa batas itu semakin memenuhi hati orang, pertama. Lalu yang kedua, ditambah dengan rajin menghadiri perayaan Ekaristi, kita mendapatkan dorongan baru dalam hidup rohani. Karena sabda Allah yang tinggal selama-lamanya. Jadi, kalau Anda sedang mengalami hidup rohani yang lesu, yang lemas, merasa lelah, itu jangan-jangan kita sedang menjauh juga ini dari sabda Allah ya. Coba silakan direnungkan sendiri. Nah, ini saya mau mengajak Anda bahwa saya ingin menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Yesus waktu masa besarnya, waktu dia besar, itu sebetulnya tidak bisa dilepaskan juga dari apa yang dia dapatkan dalam fase tersembunyinya dia. Dalam kitab suci itu kita nggak tahu apa yang dibuat oleh Yesus dalam fase 12-30 tahun. Dan kadang-kadang, kalau Anda boleh jujur, saya boleh jujur, kadang-kadang saya juga nggak tahu apa yang saya lakukan dari umur 6 tahun sampai mungkin 18 tahun, saya nggak tahu apa yang saya lakukan waktu itu. Bener nggak? Coba yang kamu ingat waktu umur 6 tahun lah ya, atau mungkin 10 tahun sampai umur 17-18 lah. Kamu ingat apa juga? Paling main doang sama temen, apa? Nakal. Nakalnya doang ya kan. Nggak tahu apakah ada nilai-nilai keutamaan yang masuk atau enggak, saya nggak tahu ya. Tapi saya sendiri kalau meriwain pengalaman hidup saya, yang saya ingat justru ya usia-usia 20 itu baru saya ingat ya, momen-momen peristiwa-peristiwa dalam hidup. Tapi fase yang sebelumnya itu kayak lewat aja gitu tuh. Nggak tahu kalau Anda ngalamin juga nggak ya. Ngelewat aja gitu. Jadi kok kayak nggak ngilang lewat gitu doang gitu. Jadi kayak merasa itu fase-fase yang nggak pernah saya sadari itu, hidup dari usia kecil remaja sampai akhirnya usia-usia 20-an. Nah, Yesus juga sama punya pengalaman seperti itu. Tapi kita boleh berandai-andai nih teman-teman, kalau Yesus di usia 30 sampai 33 tahun sampai pada wafatnya, dia bisa melakukan sebegitu banyak karya-karya yang luar biasa. Kita bisa berandai-andai apa yang dia dapatkan pada fase 12 tahun sampai 30 yang tidak diceritakan dalam kitab suci. Ya, kalau begitu ya. Kalau dia outputnya kayak gitu, itu pasti proses tengah-tengahnya pasti luar biasa. Dan semua proses luar biasa yang dialami oleh Yesus itu hanya disimpulkan lewat Injil Lukas bab 2 ayat 42 sampai 52. Itu kesimpulan yang dialami oleh Yesus dari usia 12 sampai 30. Pertama, dia tetap hidup dalam asuhan orang tuanya, Maria dan Yosef, dan orang tuanya ini juga Tuhan nggak salah pilih. Kalau kita lihat Yesus begitu taat kepada Allah Bapa di surga, itu pasti dia belajar taat dari kedua orang tuanya. Pasti itu. Kalau dia punya kebiasaan untuk pergi pagi-pagi naik ke gunung untuk berdoa, itu pasti dia kecil ngelihat bapak ibunya juga melakukan hal yang sama. Kalau dia datang setiap hari raya besar orang Yerusalem datang ke bait Allah, itu karena kebiasaan yang ditetapkan diajarin oleh keluarganya di rumah waktu usia ini. Yaitu. Dan di ayat 52 juga sama. Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmat, makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kunci. Dan kita bisa tahu kenapa Yesus mudah sekali hatinya tergerak oleh belas kasihan. Karena apa? Karena bisa jadi lewat kalimat ini, dia sungguh merasakan sebagai manusia kasih oleh Allah dan oleh manusia. Mengalami kasih sepanjang hidup di fase tersembunyi ini, sehingga pada saatnya dia bisa mudah berbelas kasih. Karena dia tahu kasih itu apa. Orang bisa memberikan cinta kalau dia sudah tahu rasanya dicintai. Nah, kalau orang tidak pernah merasakan dicintai selama hidupnya, waduh,
Kalau dia ngomong cinta itu omong kosong sebetulnya. Nah, jadi ini tugas orang tua nih sebetulnya. Tugas orang tua nanti Anda yang mau jadi orang tua nih, ajarin anaknya itu mencintai. Biarkan mereka merasakan dikasihi oleh orang tuanya. Jangan biarkan mereka melihat orang tuanya berantem. Jangan melihat orang tuanya pisah. Jangan. Ajari mereka rasanya dicintai. Nanti yakin tumbuh pun mereka akan mudah untuk berbelas kasih. Itu, nah ini ya, Kristus adalah kepenuhan wahyu. Ini sedikit aja bahwa, seperti yang saya sudah bilang tadi, kenapa Kristus? Ya karena Kristus adalah kepenuhan Allah. Seluruhnya Allah itu bisa kita dapatkan di dalam Kristus. Seluruhnya, bukan sebagian. Jadi seluruh Allah itu ada di dalam Kristus. Tidak ada di tempat lain, tidak ada di nabi-nabi lain, tidak ada di orang-orang lain yang mengaku-ngaku sebagai pembawa wahyu Allah. Dan tidak ada yang lain lagi setelah Kristus. Ya kalau kamu mau percaya ya silahkan, ya kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi inilah ajaran gereja. Nah ini, pada saat 30 tahun apa yang dia buat? Dia dibaptis, ya kan? Nah kalau kita lihat sebetulnya pembaptisan yang dibuat oleh Yesus ini sebetulnya adalah kehendak bebas dia sebenarnya. Sebenarnya kan dia nggak perlu dibaptis, ya ngapain sebetulnya? Orang dia Allah kok ngapain dibaptis? Karena baptisan Yohanes pada waktu itu fungsinya adalah untuk pertobatan dari dosa-dosa. Lah orang Yesus nggak berdosa kok ngapain dia dibaptis? Tapi dia memutuskan dengan kesadarannya sendiri sebagai manusia, dengan kebebasannya sendiri tanpa dipaksa-paksa, dia datang untuk minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Itu semua dikisahkan itu. Ya, di Injil Matius saya kutip di bab 2 ayat 13 ada, di Markus 1:9 ada, di Lukas bab 3 ayat 21 ada, di Lukas bab 3 ayat 23 ada. Itu. Ya. Umurnya jelas 30 tahun di Lukas 3 ayat 23. Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Ya, 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, dan dilanjutkan dengan silsilah Yesus sampai anak Abraham, yang seperti yang dikutip dari Injil Matius. Itu Injil Lukas yang dikutip lagi, cuman dibuatnya terbalik. Mulai dari Yesus turun ke bawah. Kalau di Matius itu dari Abraham baru ke Yesus. Kalau ini dari Yesus dulu. Nah itu ya. Nah pertanyaannya, kenapa Yesus yang tidak berdosa kok dia juga menggunakan kebebasannya sebagai seorang manusia untuk memilih dibaptis? Tentu alasannya bukan seperti kita, tapi dia punya alasan sendiri. Pertama, untuk menjadi tanda siapa dia. Untuk menjadi tanda siapa dia. Karena setelah dia dibaptis, ada satu penanda bahwa Yesus adalah anak Allah yang dikasihi. Dan konsisten ya, tadi dia tumbuh dikasihi oleh Allah, dan sekarang ditunjukkan kepada orang banyak, inilah anak Allah yang dikasihi. Yang kedua, dengan demikian, Yesus juga menerima pembaptisan kematiannya. Itu artinya dia mengambil resiko, ya Tuhan, dengan dibaptis ini sekarang saya siap juga untuk mati nanti 3 tahun kemudian. Coba, ada banyak orang yang tidak berani memilih karena apa? Karena takut resiko. Takut ini, takut itu, karena resikonya mungkin ini itu, jadi dia nggak mau milih. Ya, jadi ya udahlah, begini aja lah gitu. Padahal mungkin yang mau dia pilih itu sesuatu yang lebih baik untuk dirinya sendiri misalnya. Ini yang paling penting ini. Dia merelakan diri untuk dihitung di kalangan para pendosa. Dia yang tanpa dosa menerima, memilih untuk hadir seperti yang tadi dikatakan di awal, bahwa Allah itu datang mau bersahabat dengan kita, untuk bergaul dengan kita, maka Yesus juga melakukan itu. Kalau dia mau bergaul dengan orang berdosa, ya dia harus terhitung di kalangan para pendosa. Dia harus hidup bersama-sama dengan orang-orang berdosa. Nggak bisa dari jauh. Dia harus datang betul-betul menjadi sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Dia bergaul dengan kita. Ya, Yesus memilih untuk menjadi sama seperti kita,
supaya kita juga mau memilih untuk menjadi sama seperti Dia. Ini bagus banget kalimat ini. Ini ada di mana ini? Ini kata-katanya Paulus ini, saya lupa. Sebenarnya saya ingat nih. Jadi Yesus itu memilih untuk menjadi sama seperti kita, supaya kita itu juga bisa memilih untuk serupa dengan Dia. Artinya, ya serupa dengan Dia yang tanpa dosa itu. Itu ada di Roma bab 8 ayat 29, semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, Yesus, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita akhirnya punya kakak sulung. Kita ini brother, sister, satu saudara. Kita punya kakak namanya Yesus, punya bapa namanya Allah itu ya, Allah kita, bapa kita, dan kita punya Bunda Maria. Itu. Jadi kita satu keluarga Allah sebetulnya, dan kita diikat oleh Roh Kudus. Nah, itulah keluarga Allah. 1 Yohanes 6:6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, barang siapa mengatakan seseorang itu berada di dalam Kristus, memilih berada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah itu ya, jadi ditegaskan lagi sama Yohanes itu. Ya, jadi tujuan hidup kita itu ya nggak muluk-muluk sebetulnya kalau kita masih mencari ya. Lihat aja Yesus itu. Yesus adalah patron kita, Dia adalah guru kita, dan Dia adalah tujuan kita. Kita ujung-ujungnya akan berusaha supaya hidup sama seperti Dia. Nah pertanyaannya, Dia yang bagaimana? Itu kan. Dia yang seperti apa? Itu. Karena dianya ini banyak ini, soalnya Dia itu seperti kata Malik ya. Ini juga saya kutip lagi, Allah yang tidak kelihatan, tadi saya udah tuliskan di sana untuk mengundang persekutuan. Nah, untuk itu Dia memilih gerejanya. Untuk itu Dia memilih gerejanya. Ya, karena apa? Karena ini saya tulis dijelaskan ini ya. Jadi Allah itu menyelamatkannya itu nggak sendiri-sendiri. Dia ingin menyelamatkan manusia itu diselamatkan dalam kebersamaan dengan yang lain. Itu dalam Lumen Gentium artikel 9. Dikatakan begitu. Allah itu mau membentuk umat itu supaya manusia itu diselamatkannya dalam kebersamaan, dalam komunitas. Nggak sendiri-sendiri. Ya egois banget kalau sendiri-sendiri ya. Orang mau menyelamatkan semua manusia kok. Makanya pertama-tama Dia memilih bangsa Israel. Nah, mengadakan perjanjian dengan mereka. Nah, isi perjanjiannya adalah Allah akan mendidik bangsa Israel dan menguduskan umat kalau bangsa Israel setia kepada Allah. Yang menjadi tanda tangannya bahwa engkau ikut serta dalam perjanjian ini adalah sunat. Nah, itu dulu bangsa Israel gitu. Jadi orang-orang yang mau ikut serta dalam perjanjian bangsa Israel harus disunat. Nah, tapi masalahnya kan nggak semua orang bisa disunat. Nah, Yesus memberikan satu rahasia misteri lagi, bahwa kini Allah tidak memilih bangsa tertentu. Dia memilih Israel baru yang dibentuk dari bangsa-bangsa dengan latar belakang yang berbeda-beda. Sehingga komunitas yang baru ini, yang nanti akan disebut sebagai Kristen atau gereja, adalah sebuah bangsa yang dibentuk bukan berdasarkan daging, kesukuan, keturunan, tetapi dibentuk berdasarkan roh. Di dalam komunitas ini, Kristus juga akan mendidik dan menguduskan kita, jemaatnya. Nah, tanda tangannya adalah bukan lagi dengan sunat, tetapi dengan materai tak terhapuskan dalam darah Kristus, yaitu dalam pembaptisan. Itu materainya, itu perjanjiannya. Kalau kita bikin perjanjian kan ada tanda tangan kedua belah pihak nih. Ya, kalau Israel itu sunat, kalau kita baptis. Itu tanda materai bahwa kita mau ikut serta dalam perjanjian ini, perjanjian baru ini. Kristus mau mendidik dan menguduskan kita. Itu. Nah, pertanyaannya, kalau gitu Romo beriman kepada Kristus
Apakah sama dengan beragama Katolik? Apakah mengikuti Kristus sama dengan menjadi Katolik? Jawabannya apa? Jawabannya enggak. Betul, jawabannya tidak. Karena orang yang hanya mengikuti Kristus, dia belum tentu mengadakan perjanjian. Itu. Ya, lu boleh aja ngaku-ngaku ngikut Kristus, tapi lu nggak ada wujud nyata dan tanda perjanjiannya apa? Tandanya apa lu mengikuti Kristus? Gitu. Mau ngikuti Kristus, nah pertanyaan mau ngikuti Kristus dengan cara apa? Melalui kendaraan mana? Melalui gereja mana? Nah itu, ikut perjanjian yang mana? Itu kan. Orang bisa saja beriman sendiri, tapi beriman sendiri tuh buat saya nggak mungkin. Berdoa sendiri, baca kitab suci sendiri. Gitu. Nah, sebaliknya, kalau orang ikut dalam perjanjian yang sebelah kanan ini nih ya, ikut dalam perjanjian materai baptisan itu, kita akan sungguh-sungguh dididik dan dikuduskan. Karena hanya mereka yang ikut serta dalam perjanjian itu, di dalam pembaptisan, yang akan menerima tanda-tanda dan rahmat-rahmat sakramen. Itu privilesenya. Kalau orang keluar dari perjanjian ini, dia nggak akan mendapatkan rahmat-rahmat ini. Dalam pembaptisan aja misalnya, orang ketika dibaptis, dia disucikan. Ya, dia memuji Allah, mempersembahkan diri sebagai korban yang hidup, berkenan di hadapan Allah. Memberikan kesaksian tentang Kristus, bahkan menyambut sakramen-sakramen dalam doa dan syukur. Punya rekan-rekan selingkungan, punya rekan-rekan sekomunitas, punya rekan-rekan sewilayah, separoki, sekeuskupan, seluruh dunia, dalam satu ibadat doa dan pengakuan iman yang sama. Orang yang memilih untuk hanya beriman kepada Kristus, tetapi tidak menggabungkan dirinya pada gereja, dia tidak akan mengalami Kristus secara utuh, secara penuh. Iya betul, dia berdoa, dia percaya, tapi pengalaman persahabatan dengan Kristusnya tidak dialami secara utuh. Itu sama seperti orang yang pacaran sama orang yang bersuami istri. Sama. Saya punya pacar. Apakah dengan saya pacaran saya bisa mengalami dia secara utuh? Tentu tidak. Karena pengalaman saya untuk bisa mengalami dia secara utuh hanya bisa dilaksanakan melalui perjanjian suami istri. Maka saya bisa mengalami dia secara utuh 24 jam hidup bersama dengan dia, sekasur, sekamar mandi, semamanya, sedalam-dalamnya, sampai tengkorak-tengkoraknya, saya tahu semua dia. Itu utuh. Dia sudah jadi satu dengan saya, utuh dan penuh. Itu hanya bisa dilakukan lewat perjanjian. Pertanyaannya kenapa perjanjian? Kira-kira kenapa perjanjian? Kenapa kalau kita kerja sama orang, kita harus bikin perjanjian? Kenapa, Den? Supaya ada hak dan kewajiban. Iya, bisa juga. Karena Tuhan tahu kita ini orang berdosa ya. Kita ini bisa culas ya, kita ini bisa kabur, bisa tidak setia, bisa berkhianat, bisa curang, bisa mengecewakan, bisa tidak melakukan. Jadi harus ada pengikat perjanjian itu supaya kita punya tanggung jawab atas dasar perjanjian itu. Kalau orang pacaran udah hidup bersama, nggak ada yang mengikat dia, nggak ada yang mengikat mereka. Kalau misalnya pasangannya tinggalin pergi, yang pasangannya nggak bisa nuntut apa-apa, karena nggak diikat. Ya kan? Tapi kalau diikat dalam perkawinan, bisa dituntut, diajak ke pengadilan hukum, ya bisa diurus macam-macam itu, denda dan lain sebagainya. Allah memakai cara berperjanjian itu karena tahu dulu waktu Adam dan Hawa nggak ada perjanjian karena dosa belum masuk, ngerti ya? Waktu Adam dan Hawa, Allah hidup bersama-sama dengan manusia, Adam dan Hawa. Tapi begitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah memilih memakai perjanjian karena tahu manusia berdosa, bisa nggak setia, gitu. Makanya dia pakai perjanjian, ya sama aja gitu. Itu. Nah, tandanya kita ini gereja ini tandanya adalah disucikan lewat darahnya Yesus. Yesus itu sampai harus mati supaya kita bersatu. Supaya kita disatukan dengan dia. Dia aja yang mati dah. Supaya kita bersatu. Kan biasa gitu ya kalau orang berantem,
orang jahat itu biasanya pada tobat kalau ada satu yang mati itu. Mau lagi tawuran nih kan, tawuran. Wah, satu aja mati itu. Berhenti tawurannya tuh pasti. Jadi, jadi harus ada yang mati dulu supaya 12 rasul ini bersatu. Nah, menjadi gereja sampai sekarang. Nah, kenapa kita harus bangga pada gereja? Ya karena kisah ini sebetulnya. Kisah tentang pengakuan iman oleh Petrus ya. Di sini secara singkat saya mau mengatakan bahwa setiap gereja bisa mengakui Yesusnya siapa aja. Gitu. Ya, misalnya Yesus ketika di daerah Kaisaria Filipi itu di bagian atas ya teman-teman ya. Itu di bagian atas itu di bagian pegunungan, jadi cukup sepi tempatnya, tempat sepi lah itu, nggak banyak orang lalu lalang di situ. Lalu di sana mereka bertanya, after all you saw me, setelah semuanya ini, kamu mendengar orang-orang itu, saya itu siapa? Jawab mereka, ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu, ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu. Ya itu sama aja dengan gereja denominasi gereja-gereja ya kayak gitu itu. Ya, ada yang menitik beratkan misalnya Yesus yang sukses, Yesus yang berhasil, Yesus yang gini. Ada yang gerejanya yang Yesusnya kayak gitu dan sebagainya. Lalu Yesus mengatakan, lalu menurut kamu 12 orang siapa? Tentu kalau menurut 12 orang, ya nanti juga pasti akan berantem. Gitu. Maka perlu ada satu pengakuan iman bersama yang dilandaskan dari imannya Simon Petrus. Ya, Simon Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini adalah pengakuan iman pertama, sederhana, sebelum nanti tahun 500-an lahirlah syahadat para rasul kita itu. Aku percayakan Allah sampai kebangkitan badan kehidupan kekal, amin itu. Nah ini pengakuan pertama ya Tuhan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah mulai dari pengakuan iman Petrus itu, pengakuannya menjadi pengakuan kita bersama. Siapa yang mengaku sama imannya dengan pengakuan iman Rasul Petrus dan para pengganti-penggantinya, menjadi satu kawanan, menjadi satu persekutuan. Yaitu adalah gereja Katolik yang dibangun di atas para rasul apostolik. Dengan ketuanya adalah, pemimpinnya adalah penggantinya Rasul Petrus. Dan gereja Katolik adalah gereja yang didirikan sendiri oleh Yesus. Landasannya ini, aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di batas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini, perkawinan, materai pembaptisan, itu kan diikat. Perjanjian, tadi saya ngomong perjanjian kan, ikat-ikatan itu. Apa yang diikat di dunia ini oleh gereja, itu akan terikat di sana. Kata Yesus nih ya, bukan kata saya. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ketika sakramen tobat, aku melepaskan engkau dari dosa-dosamu, dosa-dosamu juga dilepaskan di surga. Yesus yang memberikan jaminan itu. Jadi, pertanyaannya, masih ragu? Sialah. Pertanyaannya, masih ragu gak kita memilih Kristus dan gereja Katolik? Saya sih udah ngapain lah kita ragu-ragu lagi lah. Gitu ya. Udah jelas banget ini, udah enak kita tuh di gereja Katolik, enak ajarannya, udah ada semua, buku-bukunya udah ada, tinggal baca, tinggal mendalami, tinggal ngulak-ngulik. Nah, harapannya sih Anda semua di fase kehidupan tertentu betul-betul dengan bebas, tanpa ragu, meskipun pasangan kamu beda agama, dia memaksa kamu untuk pindah, kamu tidak pindah karena saya lebih memilih Kristus dan gereja. Karena saya tahu ini yang terbaik buatku, bukan kamu. misalnya saja gitu, kalau misalnya dia mau dipaksa-paksa pindah agama gitu. Itu kan berarti kamu di dalam tekanan kan? Di dalam tekanan, kamu nggak jadi pribadi yang bebas kalau gitu. Itu nanti kita bisa ngomongin lah soal cinta-cintaan itu, apa artinya cinta, apa artinya ini dan sebagainya, tapi nanti. Tapi harapannya itu, memilih dengan bebas merdeka Kristus sebagai kepenuhan Allah dalam gereja Katolik, gereja yang dibentuk sendiri oleh Kristus, sang kepenuhan Allah itu. Ya, sudah, terima kasih. Itu aja dari saya. Yay, thank you Romo Aldo. Mana yang lain nih?
Boleh tepuk tangan virtual. Oke. Nah, Romo, abis ini kita bakalan ada sesi Q&A. Jadi, nanti tolong dijawab ya, Romo, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Oke. Susah-susah kayak ini. Bisa lah Romo Aldo pasti jawab. Jadi garis besarnya adalah semua sudah dituliskan kalau kita percaya sama Tuhan gitu ya, akan dilancarkan jalannya ke surga nantinya.